Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Gurutan Cerita. Pada video kali ini saya akan membawakan cerita dari tulisannya Malik Ibnu Zaman, seorang mahasiswa sastra Indonesia Universitas di Pamulang. Dan video kali ini judulnya adalah Teror Keranda di Belakang Rumah. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, like dan juga komen. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai ke ceritanya. Awalnya tidak ada yang aneh dengan kosan yang saya huni. Sampai kemudian rentetan kejadian aneh pun bermunculan. Sehingga akhirnya saya memutuskan untuk pindah. Tempat kos khusus mahasiswa yang saya tempati tidak terlalu jauh dari jalanan Juanda, di Ciputat Timur. Sebuah jalan yang macetnya bikin pusing 7 keliling. Letaknya masuk gang, samping komplek perumahan. Kosan tersebut mirip rumah. Terdiri dari 3 lantai, lantai 1 dan lantai 2 berisi kamar-kamar ukuran 3 x 2 meter, sedangkan lantai 3 merupakan loteng yang digunakan untuk menjemur pakaian. Kamar mandinya untuk lantai 1 ada 4, tetapi hanya 3 yang berfungsi. Lantai 2 juga ada 4, tetapi berfungsi semua. Rencananya saya akan tinggal di sekretariat organisasi mahasiswa Primordial. Itu sebabnya sebagai mahasiswa baru, saya tidak terlalu pusing mau tinggal di mana. Selain itu, kosan juga sudah pada penuh semuanya. Sampai kemudian Sersan, kawan saya semasa aliyah, yang juga melanjutkan di kampus yang sama, mengajak untuk ngekos bareng. Ia mengatakan sudah menemukan kosan yang masih kosong. Ternyata bukan hanya saya saja yang diajak, tetapi ada 3 orang lagi yang diajak, yaitu Muad, Dul, dan juga Nam. Mereka bertiga juga kawan saya semasa di aliyah. Ketika di-chat oleh Sersan, baik saya, Muad, Dul, dan juga Nam mengira itu sebuah kontrakan. Tetapi ketika sampai di lokasi, ternyata kosan. Setelah berdiskusi, akhirnya diputuskan kami sepakat untuk tinggal di kosan tersebut. Saat itu hanya tersisa 2 kamar kosong yang terletak di ujung, saling berhadapan, satu di samping gudang dan satu lagi di samping kamar mandi. Untuk harga sewanya sendiri itu 1 kamar 500.000 per bulannya. Untuk memudahkan, kami sepakat kamar samping gudang digunakan untuk menyimpan lemari. Sementara kamar samping kamar mandi digunakan untuk tidur. Kamar samping gudang itu belakangnya adalah gang buntu. Lalu kamar samping kamar mandi belakangnya adalah rumah-rumah. Masing-masing kamar di kosan tersebut hanya terdapat 1 jendela, tetapi menghadap ke dalam, sehingga tidak ada cahaya masuk. Otomatis lampu harus menyala siang dan malam. Hanya kamar yang dekat pintu gerbang saja yang mendapatkan sinar matahari. Pemilik kosnya adalah seorang bapak-bapak. Ia tinggal di kecamatan sebelah. Ia jarang sekali datang ke kosan. Ia hanya datang ketika menagih uang sewa saja. Alhasil, kondisi kosan pun tidak terawat dengan baik. Hubungan dengan tetangga kamar juga tidak berjalan dengan baik. Semua sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Bahkan untuk sekedar bertegur sapa saja pun tidak. Ketika saya memutuskan untuk pindah pun, tetangga kamar pun tidak ada yang menanyakan. Padahal mereka melihat saya memindahkan barang-barang. Sersan yang awal mula mengajak untuk ngekos di tempat tersebut hanya bertahan 1 bulan saja. Ia memutuskan untuk bolak-balik Jakarta Pusat, Ciputat. Sementara Dul dan Nam bertahan sampai semester 1 selesai. Mereka memutuskan untuk pindah, sehingga hanya tersisa saya dan Muad. Kami menempati kamar samping gudang. Baru beberapa minggu semester 2 berjalan, waktu itu datanglah pandemi COVID-19. Sementara Dul dan Nam bertahan sampai semester 1 selesai. Mereka memutuskan untuk pindah, sehingga hanya tersisa saya dan Muad.
Kami menempati kamar samping gudang. Baru beberapa minggu semester 2 berjalan, kemudian datanglah pandemi COVID-19. Perkuliahan pun dilakukan secara online dan kami pun kembali ke daerah asal. Setelah 2 tahun lamanya perkuliahan dilakukan secara online, di semester 6 pertengahan kuliah mulai bertahap normal. Saya pun kembali ke Ciputat. Berhubung bingung mau tinggal di mana, saya memutuskan untuk kembali ke kosan lama, di kamar samping gudang, sendirian. Tetapi untungnya, Lucky senior saya, sekaligus murid saya dalam menulis sering menginap di kosan saya. Kesan setelah sekian lama tidak ditempati, dari segi bangunan fisik, memang tidak ada yang berubah. Tetapi suasananya benar-benar tidak nyaman. Kamar terasa pengap, kepala pusing, dan sering tercium bau anyir. Begitu juga dengan kamar mandi. Saat itu saya berpikiran, mungkin karena sudah lama tidak ditempati. Sudah barang tentu demit berpesta pora. 2 minggu saya berada di kosan tersebut. Saya sakit. Perut samping kanan melilit, dan semalaman saya tidak bisa tidur. Makanan pun tidak bisa masuk. Besokan harinya saya minta diantarkan oleh Lucky ke klinik. Setelah diperiksa ternyata normal, tidak ada apa-apa. Beberapa hari kemudian kambuh lagi. Diantarkan lagi oleh Lucky ke klinik. Lagi-lagi normal. Sampai kemudian saya teringat saya dibawakan air doa dari rumah. Diminumlah air tersebut dan alhamdulillah sembuh. 1 bulan kemudian ketika Lucky menginap di kosan saya, ia mengalami sakit seperti yang tempo hari saya alami. Dari mulai malam hingga sore hari, ia hanya bisa berbaring di kosan. Diajak periksa ke dokter pun tidak mau. Setelah maghrib, ia memutuskan untuk pulang kembali ke kontrakan. Sebab hari itu ia shift malam. Saya pun menyarankan Lucky untuk izin tidak masuk. Tetapi ia tetap memaksakan diri. Di tempat kerja ia pingsan, dan keesokan harinya ia memutuskan untuk pulang kampung. Suasana pengap dan bau anyir semakin menjadi-jadi. Saya pun berusaha untuk mengabaikannya. Mungkin itu perasaan dan penciuman saya saja. Sampai kemudian ketika saya hendak tidur, di atas lemari duduk sosok wanita. Rambutnya terurai panjang, berbaju putih. Saya pun mengabaikannya dan memutuskan untuk tidur saja. Saya sendiri sering menemukan beberapa helai rambut panjang. Setelah saya telisik, itu bukan rambut saya. Saat itu rambut saya memang gondrong. Kemudian 2 kali saya menemukan kelabang di kamar kosan tersebut. Selain di kamar kosan juga 4 kali di kamar mandi. Ukuran kelabang tersebut kecil, sebab takut masuk kuping, maka saya injak menggunakan sandal. Untuk yang satu ini saya berpikir positif. Mungkin karena faktor kelembaban ruangan membuat hewan semacam itu betah. Belakang kamar kosan tersebut kan gang, tetapi buntu. Setelah kejadian kunti di atas lemari, setiap jam 2 dini hari dari gang tersebut terdapat suara gemerisik besi. Awalnya saya mengabaikannya, tetapi malah setiap hari semakin kencang. Pagi harinya saya tengok gang buntu tersebut, ternyata persis menempel dinding kamar kosan saya terdapat keranda besi. Keranda tersebut ternyata milik masjid yang tidak jauh dari kosan. Keesokan harinya dari speaker masjid, terdengar pengumuman ada warga yang meninggal. Keranda pun dikeluarkan dari gang. Ketika keranda tersebut dikembalikan ke tempat semula, suara berisik kembali terdengar lagi. Ingatan saya melayang pada keranda di desa saya dulu. Dulu keranda di desa saya ketika ada yang meninggal akan memberikan pertanda berupa suara berisik pada hari dan jam tertentu. Suara berisik keranda tersebut berhenti, tak kalah diganti dengan yang baru.
Kosan tersebut pada akhirnya jarang saya tempati. Saya pun jadi sering pulang ke kontrakan paman di daerah Tanjung Priok atau bapak di Kemayoran. Sampai kemudian pada suatu sore sehabis dari kampus, saya masuk kamar. Tiba-tiba saya terbanting, tangan saya dipelintir ke belakang. Kemudian saya mengatakan sambil menahan rasa sakit, "Alam kita itu berbeda, kok malah ganggu?" Air doa dari rumah yang saya bawa lalu saya usapkan pada tangan. Rasa sakit pun mereda. Setelah saya teliti, ternyata terlihat bekas cengkraman. Saya pun berusaha untuk tetap tenang. Kakek buyut dari pihak ibu meninggal di Mekah sebelum saya lahir. Saya sendiri tidak tahu kakek buyut seperti apa. Fotonya pun saya tidak pernah melihatnya, sebab hilang. Malam esok harinya, malam Jumat, setelah kejadian saya terbanting, saya bermimpi. Dalam mimpi tersebut, saya diajak ke masjid oleh seorang pria. Dari bentuk wajahnya mirip Mbah Khair, adiknya Babah. Panggilan saya ke kakek. Sementara mata, hidung, mulut mirip Babah. Ketika berjalan, sarungnya dicincing atau diangkat menggunakan tangan pada salah satu ujungnya. Dalam perjalanan menuju masjid tersebut, saya diberikan wejangan. Begini katanya, "Lebih baik pindah." Ia mengatakan tetapi dalam bahasa Jawa. Mungkin untuk saat ini kalau pindah kosan ya sulit. Lebih baik ke Tanjung Priok dulu untuk sementara waktu, supaya lebih aman. Pindah kosnya nanti saja. Pokoknya sebelum hari Rabu harus sudah di Tanjung Priok. Ketika saya hendak mengangkat kaki ke lantai masjid, saya dicegah oleh kakek buyut. "Sudah, sampai sini saja." Saya pun terbangun dari tidur. Saya pun menceritakan mimpi tersebut kepada ibu. Ia mengatakan kalau ciri-cirinya demikian, berarti itu kakek buyut. Akhirnya saya pun memutuskan untuk sementara waktu mengungsi ke Tanjung Priok. 2 bulan saya tinggal di Tanjung Priok, lalu kembali ke kosan tersebut. Meskipun suasana mencekam masih terasa, tetapi tidak separah sebelumnya. Cuma kali ini saya tidak bisa tidur malam. Salah seorang teman yang memang lama tidak bertemu karena COVID-19, main ke kosan saya, namanya Huda. Teman saya ini memiliki kepekaan terhadap hal-hal yang mistis. Ketika berkunjung ke kosan, ia lemas sekali. Seharian ia tidur. Padahal ia orangnya sangat rajin. Ia pun mengatakan bahwa ada yang aneh dengan kosan saya. Ia pun menyarankan agar mencari kosan lain. Sama seperti saya, ia juga mencium bau anyir dan merasa pusing. Cukup sering ia main ke kosan saya, bahkan sering menginap. Tetapi setiap kali ke kosan saya ia malah tepar. Ia pun menceritakan bahwa setiap kali tidur di kosan saya, selalu mengalami mimpi basah. Kemudian Huda pun membantu saya untuk mencari kosan baru. Ia juga membantu memindahkan barang-barang. Ketika saya memindahkan barang-barang, tampak perempuan berambut panjang, berbaju putih, melambaikan tangan kepada saya. Siapa perempuan itu? Ada 3 asumsi perihal siapa perempuan berambut panjang, berbaju putih. Bisa dikatakan kuntilanak itu. Asumsi pertama, kuntilanak tersebut benar-benar entitas makhluk halus dari sebuah tempat. Berhubung menemukan tempat kosong yaitu kosan saya, akhirnya ia memutuskan pindah ke kosan tersebut. Asumsi yang kedua, kuntilanak tersebut merupakan kiriman seseorang. Sebab beberapa tahun yang lalu, keluarga saya juga sempat diteror oleh sosok kuntilanak. Setelah diselidiki, ternyata hantu tersebut merupakan kiriman dari seseorang yang tidak suka dengan keluarga saya. Sedangkan asumsi yang ketiga, kuntilanak tersebut merupakan sosok Korin.
di mana semasa hidupnya pernah tinggal di kosan yang saya tempati tersebut. Suatu hari, ibu dari pemilik kosan yang sudah tua datang ke kosan. Ia bersih-bersih, saya pun akhirnya membantu. Ia mengeluhkan perihal anaknya yang tidak mampu merawat dengan baik kosan yang diwariskan olehnya. Ibu pemilik tersebut bercerita bahwa dulu ia bekerja di Kementerian Ketenagakerjaan. Tempat tersebut kemudian dibeli oleh dirinya. Awalnya sih tidak dijadikan kosan mahasiswa, melainkan digunakan untuk tempat tinggal sementara. Mereka yang pulang dan berangkat bekerja di luar negeri. Dari situ saya mendapatkan penjelasan tidak langsung siapa sosok tersebut. Kuntilanak tersebut juga hendak bercerita kepada saya siapa dia sebenarnya. Namun sebelum ia menceritakannya, saya sudah pindah kosan. Lagian juga saya malas, sebab dia pasti minta macam-macam. Minta diantarkan pulang lah. Ya, itu merupakan sesuatu yang seram. Itulah akhir cerita pada video kali ini. Saya Rudi, narator dari Guratan Cerita. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.